Baiklah, saya Fernando Gultom, NIM 1905110306. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang GPS atau Global Positioning System. GPS ini sendiri merupakan teknologi terapan yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1978. GPS ini mempunyai 24 satelit yang mengirimkan gelombang mikro ke bumi untuk menggambarkan permukaan bumi secara digital. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya Google Map ataupun Google Earth Pro, yang dimana keseharian kita menggunakan Google Map ketika kita tidak tahu jalan, dan ini mempermudah kita untuk melakukan akses dan juga perjalanan dengan menggunakan Google Map. Kelebihan daripada GPS ini sendiri, yang dimana akan mempermudah kita untuk mengakses perjalanan dan akan menjadi navigasi selama kita di perjalanan, dan juga mudah saat akan mengidentifikasi lokasi yang akan kita tempuh. Lebih ringkas dan mudah digunakan, dan lebih simpel, dan akan lebih praktis saat akan kita bawa. Namun di balik itu semua, GPS memiliki kekurangan, yaitu keakuratan daripada GPS ini sendiri tidak sama persis dengan lokasi yang akan kita tempuh. Dan GPS ini juga tidak memberitahukan bentuk-bentuk fisik yang akan kita temui di perjalanan nanti, misalkan jalan yang rusak ataupun jalan yang berlubang. GPS tidak memberitahukan itu saat akan memandu kita dalam perjalanan. Dan juga keterbatasan daripada GPS ini sendiri, dia akan mengalami error ketika jaringan ataupun signal digital yang tidak ada. Ketika signal tidak ada, GPS ini sendiri tidak akan berfungsi dan akan terjadi kesalahan dalam sistemnya. Dalam penggunaan GPS ini juga sangat praktis dan mudah. Ketika kita akan menggunakan GPS di dalam Google Map, kita hanya perlu menentukan titik yang akan kita tempuh, dan nantinya Google Map sendiri yang akan menentukan seberapa jauh dan seberapa lama kita akan menempuh jarak tersebut, dan dia akan menjadi navigator terhadap perjalanan kita. Seperti yang dikatakan tadi, mengapa sering terjadi kesalahan ataupun error saat menggunakan GPS itu? Yang pertama, ketika tidak ada signal ataupun jaringan internet yang akan kita gunakan. Dan yang kedua itu, ketika ada terjadi bencana seperti hujan badai, angin topan, bahkan tsunami, akan merusak sistem daripada GPS ini sendiri. Untuk cara penentuan daripada lokasi GPS ini sendiri, sesuai jurnal yang saya dapatkan, terdapat dua cara yang merupakan cara yang dilakukan oleh pengamatan dari stasiun-stasiun GPS. Sistem yang pertama itu yaitu CIS atau Conventional Inertial System, dan yang kedua itu CTS atau Conventional Terrestrial System. CIS ini digunakan dalam pendeskripsian posisi dan pergerakan satelit yang akan digunakan dalam menggunakan GPS. Sedangkan CTS ini sendiri digunakan untuk menyatakan posisi titik atau koordinat saat kita berada di permukaan bumi. Sekian dan terima kasih.